Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi da'a ibadahu bil ibadah wa dallal mujtahidina ala tariqis sa'adah wa khasal muttaqina bil husna wa ziyadah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Jamaah salat isya sekaligus salat tarawih rahimahullah. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam bersama ribuan umatnya bersama-sama munajat minta pada Allah Subhanahu wa taala agar segera diturunkan hujan. Namun demikian para jamaah sekalian, setelah sekian lama Nabi Musa berdoa bersama umatnya, ternyata hujan juga tidak segera turun. Maka bertanyalah Nabi Musa, wahai Allah, kenapa hujan juga tidak segera turun padahal kami semua telah meminta padamu? Maka Allah mengatakan kepada Musa, wahai Musa, hujan tidak akan aku turunkan karena di tengah-tengahmu ada seorang hamba yang selama 40 tahun telah berbuat dosa, berbuat maksiat kepadaku. Maka kalau ingin hujan aku turunkan, keluarkan hamba itu dari rombongan. Hadirin rahimahumullah. Dengan suara lantang lalu Nabi Musa mengatakan, wahai saudara-saudaraku, siapakah di antara kalian yang telah berbuat dosa, berbuat maksiat selama 40 tahun? Tolong segera keluar dari tempat ini, karena Allah tidak akan turunkan hujan kalau kalian yang telah berbuat dosa itu masih ada di tempat ini. Hadirin rahimakumullah, jangankan keluar, berdiri saja tidak ada satu. Akan tetapi para jemaah sekalian, ada seseorang sambil menundukkan kepala, ia berpikir pasti yang dimaksud oleh Nabi Musa itu adalah aku, karena akulah orang yang telah berbuat dosa, telah berbuat maksiat selama 40 tahun. Lalu sambil menunduk kepala ini, tanpa terasa air mata menetes, sambil ia mengatakan pada Allah, wahai Allah, Kau tidak akan turunkan jika aku tidak keluar dari tempat ini. Tapi jujur wahai Allah, kalau aku keluar dari tempat ini, aku tidak akan pernah sanggup untuk membawa beban malu terhadap sekian banyak orang. Ampuni aku ya Allah, ampuni atas kesalahan ya Allah. Hadirin rahimahumullah, seketika itu juga hujan langsung turun. Maka heranlah Nabi Musa, wahai Allah, di antara kami jangankan keluar, berdiri saja tidak ada. Lalu kenapa hujan sudah turun wahai Allah? Kemudian Allah sampaikan, Musa, hujan ini aku turunkan karena orang yang telah berbuat dosa, berbuat maksiat selama 40 tahun itu sudah bertobat kepadaku. Hadirin rahimahumullah. Kemudian Nabi Musa melanjutkan dengan sebuah pertanyaan, wahai Allah, siapakah seorang hamba itu yang telah berbuat dosa, berbuat maksiat selama 40 tahun dan saat ini telah bertobat itu? Tolong tunjukkan kepada aku, wahai Allah. Kemudian Allah sampaikan, Musa, pada saat orang itu berbuat dosa, pada saat orang itu maksiat, aku tutupi aibnya, tidak aku buka siapa orangnya. Bagaimana mungkin saat ini dia sudah bertobat, sudah berbuat baik kepada aku, lalu aku sampaikan, aku buka siapa orang itu? Tidak mungkin wahai Musa. Hadirin rahimahumullah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Setidaknya dua hal. Yang pertama, bahwasanya hujan tidak turun lantaran manusia itu telah berbuat dosa atau maksiat, dan Allah turunkan hujan ketika manusia itu sudah bertobat minta maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimahumullah, apapun yang menimpa diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, tidak lain ada perbuatan daripada manusia. Karena bagian dari keadilan Allah Subhanahu wa taala, setiap apa yang dilakukan oleh manusia
yang kita lakukan ini pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana malaikat Jibril katakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Wahai Muhammad, silakan berbuat sesukamu, tapi ingat, kau pasti akan menerima balasan sesuai dengan perbuatanmu. Hadirin rahimakumullah, jika selama ini kita sudah bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud, suatu ketika mungkin kita kesiangan, maka jangan dipandang remeh kesiangan itu. Jangan-jangan ada dosa dan maksiat yang kita lakukan sehingga kenikmatan ibadah itu dikurangi oleh Allah. Anak kita yang setiap hari ngaji, baca Quran, suatu ketika ternyata ia tinggalkan Quran hanya untuk main, hanya untuk nonton TV. Jangan dipandang remeh hal ini, karena bisa jadi anak kita yang rajin baca Al-Quran, sudah aktif untuk belajar Quran, ternyata tidak membaca. Mungkin ada dosa atau juga kemaksiatan yang kita lakukan, sehingga Allah ambil kenikmatan itu untuk membaca Al-Quran ini. Tidak selalu ketika kita ini berbuat dosa maksiat lalu kita sakit, perdagangan kita rugi, anak istri kita mungkin mendapatkan musibah. Tidak selalu demikian. Kadang nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya atau minimal dikurangi oleh Allah. Maka ayo kita introspeksi diri. Apapun yang kita lakukan pasti dibalas oleh Allah. Saat kita berbuat baik, Allah pun akan balas kebaikan kita. Demikian saat kita berbuat dosa atau maksiat juga pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan atau keburukan yang kita lakukan, semua ada balasannya. Hari ini kita diuji oleh Allah yang belum selesai dengan COVID-19 ini. Ini tidak hanya kesalahan 1-2 orang. Kita tidak bisa menyalahkan pimpinan kita, rakyatnya tidak. Ini adalah kesalahan bersama, kesalahan secara kolektif. Maka tidak ada solusi kecuali segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, di mana kehadiran Allah? Kalau yang berbuat dosa itu orang lain lalu kita mendapatinya, iya, memang wabah itu akan menyebar. Kita semua akan merasakan, kita semua akan kena. Tetapi bagian dari keadilan Allah, mungkin yang taat kena COVID juga, tetapi ingat, rasanya pasti akan berbeda. Sebagaimana Rasulullah ketika ditanya oleh Aisyah, wahai Rasulullah, ketika Raja Abroha bersama pasukannya di tikungan itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibantai dengan burung ababil, semuanya meninggal dunia. Lalu di mana kehadiran Allah? Padahal di tikungan itu tidak hanya Abroha bersama pasukan. Bisa saja di situ ada orang yang mau hendak ke pasar, ada orang yang mau silaturahim, yang karena itu semua akhirnya kena. Di mana keadilannya? Lalu Rasul sampaikan, wahai Aisyah, mereka semua pasti mati karena itu. Tapi Allah akan bangkitkan kembali sesuai dengan amalnya masing-masing. Saat ini kita juga demikian. Yang maksiat kena musibah ini, yang taat pun juga kena musibah ini. Tapi bagi orang-orang yang dekat dengan Allah, tidak menjadikan dirinya susah atas musibah ini. Inilah yang perlu harus kita introspeksi diri. Maka kalau kita mengalami sesuatu yang tidak baik, langsung kita melihat diri kita, ada salah apa yang sudah kita lakukan, ada dosa apa yang sudah kita berbuat, segera kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan meminta ampun kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, semua kesulitan-kesulitan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para jemaah sekalian, ketika tadi Nabi Musa bertanya, wahai Allah, siapakah orang itu? Tunjukkan kepadaku. Apa kata Allah? Musa, saat berbuat jahat saja, berbuat maksiat saja, akhirnya aku tutup. Tidak aku tunjukkan orang itu kepada orang-orang lain. Lalu bagaimana ini dia sudah bertobat, sudah berbuat baik, aku bukan jamu. Ini artinya apa? Allah segala pemilik segala sifat kesempurnaan. Allah yang memberikan makan minum kepada kita, yang memperkenankan kita untuk menginjak buminya,
yang memperkenankan atau mempersilahkan kita berteduh di bawah langitnya, punya hak segalanya. Ketika hambanya berbuat dosa, ditutup oleh Allah, aibnya tidak dibuka oleh Allah. Karena kita ini kelihatan baik bukan karena sholat kita, bukan karena puasa kita. Kita ini masih dihormati oleh anak kita, yang guru masih dihormati oleh murid, yang kiai masih dihormati oleh santri, yang pimpinan masih dihormati oleh karyawannya. Itu karena kejelekan atau kekurangan kita masih ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, kemuliaan kita bukan karena ibadah kita, karena kekurangan kita masih ditutup oleh Allah. Oleh karenanya para jemaah sekalian, padahal kalau kita rasa-rasa diri kita ini tidak pernah lepas dari salah dan dosa. Setiap saat mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kaki kita, hampir setiap saat kita ini berbuat salah dan berbuat dosa. Kalau kita ini banyak salah, banyak dosa, pantaskah kita merasa lebih baik daripada yang lain? Kalau kita ini tidak lebih baik daripada yang lain, lalu pantaskah kita membuka kekurangan orang lain, padahal diri kita belum tentu lebih baik dari ini? Jangan-jangan kita selama ini karena tidak pernah introspeksi diri, sehingga sibuk dengan kesalahan orang lain, sibuk dengan aib orang lain. Oleh karena itu para jemaah sekalian, Rasulullah berpesan kepada kita semua, tutup aib saudara kalian. Barang siapa yang menutup aib manusia, maka Allah akan menutup aibnya di dunia ini. Begitu pula aibnya nanti di akhirat. Sehingga orang yang menutup aib orang lain, kelak di akhirat oleh Allah ditutup seolah-olah dia tidak pernah berbuat salah atau dosa. Mudah-mudahan dua hal ini dapat kita lakukan para jemaah sekalian, yaitu yang pertama, selalu beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas salah dan dosa kita. Mudah-mudahan dengan permohonan ampun itu semua kesulitan kita dimudahkan oleh Allah. Yang kedua, semoga dengan menutup aib orang lain, menutup rahasia orang lain, Allah pun juga menutup aib kita semua. Inilah kiranya yang bisa kami sampaikan malam hari ini. Mohon maaf atas salah dan khilafnya. Akhir kalami ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة